Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita semua hormati dan banggakan tiga narasumber di hadapan kita semuanya, juga para tamu undangan yang hadir, ada dari organisasi relawan, ada juga dari OKP Kepemudaan, beberapa OKP juga hadir di sini. Terima kasih telah hadir. Di siang menuju sore hari ini kita akan berdiskusi. Ini namanya Samawi Talks, Kak Dahlia dan Bang Michael. Jadi Samawi Talks ini adalah sebuah upaya kita dari gerakan kerelawanan politik, salah satunya Solidaritas Ulama Muda Jokowi, untuk kemudian menghadirkan diskusi-diskusi yang menarik, yang relevan dengan isu-isu aktual, juga mendiseminasikan gagasan tentang kinerja, legacy, dan segala hal-hal yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama pemerintahannya sudah hampir 10 tahun ini. Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan. Yang pertama ada Pak Nizar Ahmad Saputra. Beliau adalah Sekjen Samawi, boleh kasih tepuk tangan dulu. Kemudian ada hadir juga di tengah kita Bang Michael Umbas. Saya tidak perlu memperkenalkan karena beliau sangat populer khususnya di teman-teman relawan, boleh tepuk tangan dulu. Juga hadir Kak Dahlia selaku Ketua DPP P3. Sangat relevan dengan topik hari ini karena kita akan mendiskusikan terkait dengan positioning relawan pada pemilu 2024. Apakah masih masih relevan atau tidak? Itu yang akan kita diskusikan pada siang menuju sore hari ini. Saya kasih pembukaan sedikit saja. Civic volunteerism atau kerelawanan masyarakat sipil dalam teori politik memang sangat berpengaruh, meskipun misalnya pada diskursus demokrasi di beberapa negara atau dalam konteks demokrasi di Indonesia, kebanyakan demokrasinya berjalan menggunakan sistem multipartai, presidensial yang multipartai, tapi kemudian masih ada gerakan-gerakan kerelawanan sipil atau civic volunteerism tadi yang non partisan tapi mendukung calon, biasanya terkoneksi langsung dengan calon presidennya. Nah, itu yang mau kita diskusikan. Apakah masih relevan? Silakan yang baru datang bisa menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Yang menarik dari gerakan kerelawanan ini adalah bahwa di iklim demokrasi hari ini dipengaruhi oleh teknologi digital. Jadi community no longer defined by geographical area. Jadi komunitas itu tidak lagi didefinisikan berdasarkan letak geografis, tapi kebanyakan komunitas itu didefinisikan by interest, berdasarkan ketertarikan. Makanya semakin banyak hadir gerakan-gerakan kerelawanan sipil yang berbasis interest atau hobi. Contohnya gerakan geng motor mendukung salah satu calon tertentu. Ada gerakan pendaki gunung yang menyukai calon yang menyukai mendaki gunung misalnya. Ada gerakan masyarakat yang misalnya di Samawi, kita adalah gerakan-gerakan yang interest kita adalah topik-topik keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pesantren dan Islam yang moderat. Nah, kita yang tertarik di Islam moderat, same interest, sudah nggak ada sekat geografis, berkumpul kemudian mendeklarasikan untuk misalnya pada 2019 kita mendukung Bapak Joko Widodo. Nah, hal ini terjadi juga di banyak interest lain, ketertarikan lain. Nah, ini yang kemudian di Indonesia menjamur sekali gerakan-gerakan kerelawanan ini. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga banyak. Saya juga baca literatur terkait dengan civic volunteerism di politik Amerika, dan itu juga ternyata banyak juga gerakan-gerakan kerelawanan sipil yang ada di sana. Nah, untuk membuka sesi siang hari ini, kita akan meminta untuk pertama adalah preface atau kalam pembuka dari Sekjen Samawi selaku Sohibul Bait nih, selaku tuan rumah untuk menyampaikan gagasan Samawi terkait dengan kerelawanan masyarakat sipil untuk politik ini bagaimana, dan juga tentu saja menyambut teman-teman yang sudah hadir. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, dari founder Arus Bawah Jokowi, sahabat kita Bung Michael Umbas, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Beliau kemarin dari Bangka ya Bang? Dari Bangka karena diundang oleh Samawi, langsung buru-buru pulang ke Jakarta. Dan di samping Bang Michael ada kakak ya kita menyebutnya, Kakak Dahlia Umar. Beliau dari Ketua DPP P3 Partai Persatuan Pembangunan. Kalau ada yang bertanya mengapa baru P3 yang diundang, apakah ini petunjuk kemana untuk Pilpres 2024 atau seperti apa, ini perlu kita sampaikan. Memang ini diskusi yang akan kita laksanakan secara rutin dui pekanan setiap hari Minggu. Dan untuk yang pertama kita undang dari DPP P3. Bukan tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan undang dari unsur-unsur partai yang lainnya. Begitu kakak ya. Nah, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, para kiai, para gus, para sahabat-sahabat semuanya. Ada juga dari relawan Jo Smar ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini selamat datang di Rumah Samawi. Ini adalah rumah solidaritas ulama muda Jokowi. Kita akan banyak nanti diskusi di sini dui pekanan, tapi juga kalau ada hal-hal yang strategis yang kemudian perlu kita respon, insya Allah kita juga akan melaksanakan diskusinya tidak hanya hari Minggu, tapi untuk tematiknya insya Allah hari Minggu. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, kita sama-sama mengetahui dari ada fenomena yang menarik yang kemudian itu kita bisa saksikan dan bisa kita rasakan ketika kemunculan Bapak Jokowi Dodo ya, terutama dari mulai di Pilkada Jakarta, lalu kemudian Pilpres 2014, Pilpres 2019. Fenomena menariknya karena Pak Jokowi ini lahir betul-betul dari rakyat biasa, sehingga ketika di Pilkada juga di Pilpres 2014 terutama, lalu kemudian dilanjutkan 2019, ada fenomena menarik ketika Pilpres dan Pilkada di Jakarta pada waktu itu, yang biasanya untuk memenangkan pasangan Pilpres itu yang dominan adalah kinerja partai politik. Dulu seperti itu, sehingga kemudian bisa dinilai kalau koalisinya besar kemungkinan yang menangnya kira-kira seperti itu. Nah, ketika kemunculan Bapak Jokowi yang lahir dari rahim rakyat biasa, muncullah kemudian relawan-relawan yang menjamur. Sampai kemudian yang biasanya dominasi partai yang sangat luar biasa mengantarkan calon, tapi ada fenomena menarik. Bukan hanya partai yang kemudian mengantarkan kemenangan capres dan cawapresnya, tetapi justru relawan yang kemudian ini yang luar biasa fenomenanya, karena Pak Jokowi lahir dari rakyat biasa. Beliau bukan elit partai kira-kira begitu, lahir dari tokoh partai bukan, rakyat biasa yang itu kemudian luar biasa. Nah, fenomena menarik lainnya ternyata biasanya kalau kemudian di pemerintahan sebelumnya di akhir jabatannya, biasanya tingkat kepuasan, kinerja dan lain-lainnya itu masyarakat
agak menurun terhadap si presidennya. Nah, Pak Jokowi fenomenanya menarik. Semakin mau mengakhiri masa jabatannya, ternyata tingkat kepuasan dan kepercayaannya semakin tinggi. Kita tahulah dari berbagai survei yang kredibel ya, seperti Litbang Kompas, kemudian LSI Deni JA, survei indikator dan yang lainnya itu menempatkan rata-rata 72% sampai 80, ada yang sampai 85%. Nah, itu fenomena yang sangat menarik dan itu mungkin paling tinggi di dunia ya. Nah, semakin kinerjanya puas di masyarakat, ini juga yang berbanding lurus dengan fungsi dan positioning relawan, terutama relawannya Pak Jokowi. Sehingga dari sinilah menjadi rebutan kira-kira endorse Pak Jokowi itu kemana. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan, ada yang sudah menafsirkan oh Pak Jokowi ke si A, kira-kira begitu, sehingga sudah menentukan arahnya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ada juga yang kita masih ini Pak Jokowi nanti kemana, kira-kira seperti itu, termasuk Samawi dan arus bawah Jokowi, kira-kira seperti itu. Sampai saat ini kita belum menentukan, masih tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Makanya di situ satu komando, di situ ada 2024 manut Jokowi. Kita masih seperti itu. Nah, karena itulah fenomena yang terjadi sampai saat ini. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita juga ingin mendengar nanti perspektif partai seperti apa. Apakah masih relevan? Lalu kemudian dari relawan seperti apa? Nanti Bang Michael yang nanti akan menyampaikan. Meskipun sebetulnya kita juga tadinya mengundang yang sudah menentukan sikap, kira-kira seperti itu. Dari Seknas Jokowi kita udah undang begitu, tapi qadarullah belum jodoh waktunya. Nah, itu yang kemudian hari ini kita akan bahas. 2024 relawan non partai politik itu masih relevan atau tidak. Kita ingin tahu perspektif partai politik seperti apa. Kalau perspektif relawan saya yakinnya masih relevan ya Bang. Masih relevan. Nah, ini diskusi kita perdananya membahas tentang itu karena sekali lagi sampai hari ini ya baru baca pres, belum secara definitif pasangannya seperti apa, sehingga Samawi itu masih belum menentukan sikap, kira-kira seperti itu. Nah, itu konteks hari ini kita berdiskusi tentang masih relevankah relawan non partai nanti 2024. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk prolog diskusi saat ini. Tapi saya juga ingin menyampaikan, ini juga saya sampaikan ke semuanya, bahwa Solidaritas Ulama Muda Jokowi insya Allah akan mengadakan kegiatan untuk terjun langsung berjumpa dengan seluruh elemen masyarakat di tingkat kecamatan. Yang tahap pertama kita akan melakukan itu di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Banten. Ya, kita akan melakukan itu dan kita sudah tentukan semuanya insya Allah akan dimulai dari tanggal 30 Agustus hari Rabu sampai 20 hari ke depan. Nah, saya informasikan ada 625 titik kecamatan di Jawa Barat dan 155 titik kecamatan di Provinsi Banten. Kita akan berjumpa dengan masyarakat, seluruh elemen masyarakat di dua provinsi itu. Agendanya apa? Agendanya mensosialisasikan, memberikan profiling tentang Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming. Sekaligus juga ingin menyampaikan tentang kinerja Wali Kota Solo selama ini seperti apa dan bagaimana ke masyarakat. Nah, dari situ kita juga ingin memotret bagaimana respon masyarakat terkait dengan Mas Gibran ini. Apakah kemudian layak untuk didorong ke kepemimpinan tingkat
nasional. Kira-kira seperti itu. Kita akan melakukan konsolidasi seperti itu di 625 titik di Jawa Barat dan 155 titik di Provinsi Banten untuk menyerap dan memotret bagaimana kemudian respon masyarakat di tingkat bawah terhadap Mas Gibran Rakabuming. Nah, hasilnya nanti targetnya memang ini diperuntukkan agar kemudian ke depan ketika kemudian menyambut putusan MK, apakah nanti kemudian mengakomodir potensi-potensi anak muda untuk tampil di kepemimpinan nasional atau seperti apa. Nah, kita sudah siapkan itu, bagaimana kemudian respon masyarakat ketika kemudian nanti putusan MK ternyata mengakomodir kepemimpinan anak muda. Hasil inilah yang kemudian nanti akan menjadi bahan pertimbangan dan akan dibahas di Rapimnas Samawi yang insya Allah akan dilaksanakan di awal bulan Oktober mendatang. Itu yang akan menjadi pertimbangan sikap politik Samawi di 2024 seperti apa nanti. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, dan saya tidak tahu apakah nanti ABJ juga melakukan seperti itu, Bang. Kita juga tidak tahu. Hanya inilah yang akan dilakukan oleh Solidaritas Ulama Muda Jokowi dalam 20 hari ke depan dimulai dari hari Rabu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Michael Umbas yang sudah berkenan hadir, juga Kakak Dahlia Umar juga sudah hadir di sini, dan juga para kiai, para sahabat semuanya yang sudah menyempatkan waktu di rumah Samawi ini. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizar. Ustadz Nizar ini Sekjen Samawi. Resmi menjadi Sekjen Samawi sudah tahun lalu ya. Sudah 1 tahun ini. Sepertinya banyak sekali yang akan dilaksanakan oleh Samawi ke depannya. Sekarang kita mau ngobrol dulu sama Bang Michael sebelum ke Kak Dahlia. Silakan nih Bang Michael yang ini, Bang. Nah, Bang, sebelum kemana-mana, sebelum ngomong relevansinya, Jokowi ini kan disebut sebagai presiden para relawan, selain juga disebut sebagai presiden infrastruktur, bapak infrastruktur dan sebagainya. Tapi Jokowi juga populer dengan presiden para relawan, karena keterpilihan Pak Jokowi itu banyak sekali relawan-relawan yang memang kemudian mendukung sampai akhirnya sangat disadari oleh calon-calon yang lain juga, akhirnya membentuk relawan-relawan yang sama juga. Kita mau ngomongin dari akarnya dulu deh. Apa yang menggerakkan Bang Michael dan teman-teman kemudian membuat arus bawah Jokowi dulu? Silakan itu dijelaskan dulu, Bang. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini memang apa yang akan kita bahas ini memang sebetulnya lebih cenderung merupakan ya gambaran real sebetulnya yang terjadi gitu. Jadi saya tidak mau masuk teori gitu ya, bahwa kalau bicara komposisi relawan, sebelum tadi menjawab akarnya, tadi menyambung Bang Nisar tadi, memang relawan yang eksis sampai hari ini, kalau menurut kami memang tidak lepas dari sosok Pak Jokowi itu sendiri. Jadi relawan dan Pak Jokowi itu ibarat dua sisi mata uang yang sama gitu. Kenapa? Karena menyambung pertanyaan tadi, ketika kita berdiri dulu memenangkan Pak Jokowi 2014 dengan berbagai upaya, langkah-langkah pemenangan, dan ketika beliau terpilih, sebetulnya klimaksnya di situ. Pak Jokowi langsung menyatakan diri, jangan bubar, gitu. Jangan bubar, ikut mengawal saya. Nah, di situ kemudian kita ada merasakan fenomena menarik gitu. Kok disuruh jangan bubar, kan tugas selesai. Kan yang namanya relawan memenangkan calon,
Di mana-mana tim ses kan begitu. Begitu selesai menang, kita menangkan presiden dengan luar biasa bangganya ketika kita ikut istana dibuka, sama seperti zaman Gus Dur dulu. Pak Jokowi membuka lebar pintu istana, relawan masuk, protokoler bingung gitu ya. Kita masuk, loh semua orang nggak cukup kursi. Jadi waktu presiden pelantikan itu dibuka seluas-luasnya dan kita merasakan betul, oh ini yang namanya kekuasaan yang kemudian menurut Pak Jokowi ya inilah hasil perjuangan bersama gitu. Nah itu yang membuat kemudian kita merasakan betul, oh Pak Jokowi ingin menempatkan relawan ini ya bagian penting dari sebuah kekuasaan yang melekat pada dirinya gitu. Sehingga kemudian ya saya masih ingat waktu kita duduk itu kan tegang semua. Pas Pak Jokowi dilantik di istana, ini beliau setelah diambil sumpah di MPR masuk ke istana, kami disalamin satu persatu. Kan antara masih wah ini luar biasa Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi salaman langsung nyampaikan, loh kok kalian yang tegang katanya Pak Jokowi gitu. Ya itu biasa aja ini. Ya artinya beliau luar biasa memberikan apresiasi kepada relawan. Dan disitulah yang saya bilang tadi bahwa itulah sosok Pak Jokowi. Dia tidak merasa kekuasaan itu punya dirinya atau punya partainya. Dan satu lagi yang menurut saya kalau kita bandingkan sampai hari ini, saya belum melihat ada sosok capres yang datang ke misalnya ke Samawi nih, gitu ya, ke markas relawan. Dulu Pak Jokowi begitu mau mendapat tiket dari PDI Perjuangan, beliau datang ke Seknas Jokowi, datang ke Bara JP, datang ke Projo gitu, nggak bawa embel-embel partai gitu, sebagai pribadi gitu. Nah itu yang menurut saya belum melihat sampai hari ini siapapun capresnya ya mau datang ke markas relawan gitu, datang dengan segala kerendahan hati. Kalian sudah siap. Bahkan teman-teman mohon maaf termasuk Seknas sendiri kan pasti rasanya beda. Zaman waktu dulu Seknas mendukung Pak Jokowi dan sekarang Seknas mendukung Pak Ganjar gitu. Jadi yang saya lihat memang cara Pak Jokowi memuliakan relawan gitu ya, itu nggak bisa kita bantah sampai hari ini. Dan itulah standar high standard ya kalau menurut saya yang Pak Jokowi lakukan, yang sehingga membuat tadi ya kita semua merasa menjadi terhormat gitu. Tapi kita juga tidak boleh jumawa bahwa relawan seenaknya gitu. Tapi kita bisa duduk sejajar kalau dipanggil ke istana, Bang Nizar juga tahu, bisa duduk bareng, bercanda-bercanda satu meja, makan sama presiden. Dan yang menurut saya juga unik gitu ya, kalau ketemu presiden, beliau yang seolah-olah memberikan report ke kita. Jadi setiap kali ketemu beliau jelaskan, jadi posisi kondisi pemerintahan itu sekarang tuh seperti ini ya gitu. Jadi saya lagi berjuang ini, saya akan mengeluarkan kebijakan ini dan lain sebagainya. Mohon supportnya gitu. Jadi mungkin ya kalau bisa saya gambarkan secara keseluruhan apa yang dilakukan Pak Jokowi sejak 2014 sampai hari ini, mungkin ini yang perlu, karena ini sebagai role model, karena ini relevansinya dengan relawan. Menurut saya relawan itu menjadi relevan karena Pak Jokowi. Sebaliknya saya juga agak khawatir jangan sampai kita nggak relevan. Jujur saja, kalau melihat capres-capres hari ini tidak ada yang manggil relawan, manggil kita duduk bareng. Yang ada relawan baru yang dibentuk. Itu sangat berbeda. Dan relawan partai dengan relawan bukan partai sangat berbeda. Karena yang kita pilih waktu itu, teman-teman waktu kita 2014 tidak peduli Pak Jokowi diusung oleh partai mana. Nah itulah relawan. Kami misalnya yang pendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo dan Pak Anies juga tidak melihat ketika dia merasa
punya visi yang sama, ingin mendukung calon yang menurut dia akan mewakili representasi dia, kan kita tidak peduli partainya gitu. Bahwa kalau saya misalnya P3 atau saya PDIP, ya oke. Tapi bagi kebanyakan masyarakat yang ya multi partai, dia di dalam satu rumah tangga juga berbeda gitu. Dia punya, karena demokrasi dan kebebasan juga berlaku di dalam rumah tangga misalnya ya. Ada yang membolehkan, ya udah terserah anaknya mau pilih apa dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ini menarik tema hari ini karena saya juga sedang mengeksersis jujur aja relevansi, karena kenapa kami juga harus bahwa Jokowi belum menentukan sikap, di samping Pak Jokowi sendiri menyatakan ya ini politik belum jelas gitu. Kami membuat rakernas arus bawah Jokowi kurang lebih sebulan yang lalu, bisa di googling di YouTube pidato Pak Jokowi menyampaikan, saya senang berada di tengah-tengah arus bawah Jokowi karena kalian tidak gerasa gerusu, tidak langsung oh kesini, kami kesini gitu. Ya itulah yang saya mau, kata Presiden. Ya karena politik itu kan selalu penuh kejutan gitu. Hari ini kita jadi penonton melihat babak demi babak. Hari ini sudah ada deklarasi para partai gitu, termasuk P3 Mbak Dahlia dengan PDIP. Tapi kita nggak melihat ada ikatan yang firm gitu. Kan ikatan politik itu kan nggak pernah firm sampai akhirnya ke KPU, kan gitu. Yang disebut firm itu ketika sudah tanda tangan resmi di KPU. Jadi yang terjadi hari ini adalah saling meyakinkan, upaya untuk meyakinkan satu dengan yang lain, mencari kenyamanan satu dengan yang lain, tapi tidak mungkin tidak menutup kemungkinan juga berseberangan pada akhirnya. Nah itu yang disebut Pak Jokowi sabar, ya, tunggu. Ya udah kami pun memilih jalan itu karena memang sangat rasional dan sangat memang terbukti dari berbagai pengalaman politik selama ini, selalu politik itu last minute gitu. Di ujung, di terakhir ketika deadline akan ditutup oleh KPU, ya di situ 5 menit terakhir itulah politik itu sebetulnya yang sesungguhnya. Koalisi yang sebenarnya itu ada di situ. Nah kami relawan juga menurut saya akan memilih posisi, ya kita sebetulnya melihat yang menjadikan kita relawan seperti ini ya Pak Jokowi. Ketika kapal besar relawan yang beliau sampaikan, kalian tunggu kapal besar ini biar saya sendiri yang bawa kemana gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Nah Bang, pertanyaan saya tadi Bang, soal akarnya, kenapa kemudian bikin harus bawa Jokowi? Oh, iya. Maksudnya kenapa saya harus nanyain itu adalah untuk bisa membayangkan relevansi gerakan-gerakan yang baru-baru dibuat juga nih oleh banyak komunitas-komunitas yang bikin dukung Prabowo, dukung Ganjar, dukung Anies gitu ya. Itu yang baru startingnya juga kan mungkin akan bisa kita baca dari ceritanya Bang Michael gitu. Nanti bagaimana Bang Michael mengawali berdirinya harus bawa Jokowi. Kemudian mungkin dikasih tambahan juga, apakah kemudian hubungan dengan partai politik tertentu kemudian juga menjadi relevan di dalam proses kerja relawan-relawan itu. Ya, saya pikir dulu semua itu gerakan spontan ya. Dulu metamorfosa relawan tidak pernah, bahkan nggak pernah berpikir harus mengorganisir diri gitu. Makanya saya bilang tadi dulu kita ya spontan, semua komunitas bikin relawan yang, cuman kan seiring intensitas kita pertemuan dengan Pak Jokowi, disitulah yang metamorfosa kita merasa, oh ternyata Pak Jokowi nggak butuh kita pada saat pemenangan gitu. Itu yang saya bilang tadi. Kalau ketika kita selesai kan balik lagi ya kerja masing-masing. Semua waktu itu semua yang mendukung kan dari segala lapisan. Tapi begitu Pak Jokowi bilang jangan bubar. Gitu. Nah itu di situ oh kalau gitu Pak kami harus seperti apa? Nah, makanya 2016 dulu kami membuat Silatnas 1 relawan. Kebetulan saya ketua panitianya. Disitulah Silatnas pertama seluruh relawan, ada 31 relawan Jokowi yang kami dulu yang
ya semua memang relawan, tapi waktu itu kami bersepakat, Pak Jokowi, kami ingin meningkatkan status nih, kan kita kan nggak lagi bertempur untuk memenangkan Bapak, ini Bapak udah terpilih, terus kita ngapain gitu. Akhirnya kami dulu bersepakat untuk menjadi dari relawan menjadi istilah relawan kita geser menjadi pendukung Jokowi gitu. Kata pendukung yang ingin kita tegaskan. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi ya apapun namanya pokoknya jalan aja gitu. Kawal pemerintahan jadi mata dan telinga saya gitu. Nah itu yang kita lakukan setelah itu. Kira-kira hubungan dengan partai politik gimana Bang? Ini sebagai relawan ya. Mungkin teman-teman relawan juga punya pengalaman berbeda ya. Tapi harus bawah Jokowi sebagai salah satu frontline-nya Pak Jokowi ini melihat atau merasakan atau mengalami hubungan kemudian pasca terbentuknya harus bawah Jokowi dengan partai politik itu sebagaimana? Sebelum kita pindah ke Kadalia, menanyakan bagaimana sudut pandang partai terhadap hadirnya relawan. Saya kira ini relawan dan parpol itu sebetulnya tidak punya potensi untuk berbenturan sebetulnya, dan justru akan saling mengisi karena memang dalam pengalaman saling membutuhkan, dan itulah yang menurut saya Pak Jokowi sadar betul hal itu gitu. Makanya saya bilang Pak Jokowi itu bisa fleksibel, bisa sangat dekat dengan pimpinan parpol, bisa menyatu dengan parpol-parpol pendukung, tapi di satu sisi dia mempunyai keleluasaan untuk hadir bersama para relawan gitu, menjadi sebagai bagian dari dirinya sendiri gitu. Itu berarti ada di kompartemen berbeda atau bisa dibilang begitu? Iya, kita waktu itu kan otomatis setiap kalau bicara kontestasi ya, ini kan ada dua hal yang saya sampaikan. Waktu kita kontestasi 2014, berarti kalau dulu ada TKN, TKN kan tim dulu tim kampanye nasional dulu almarhum Bang Cahyo, saya dekat sama beliau, ya kami diakomodir dengan baik gitu ya. Tapi waktu itu juga sama, karena Pak Jokowi sudah positioning relawan bagian saya gitu. Jadi sangat berbeda gitu ya, biar relawan urusan saya. Jadi waktu itu saya ingat TKN membuat tim pemenangan, waktu itu kawan kita juga Eriko Sutarduga yang jadi ketuanya. Tapi ya teman-teman relawan karena sudah merasa ya kita ketemu Pak Jokowi langsung gitu ya. Ya akhirnya Eriko ya udah gua ya ikut aja kalau ada pertemuan. Tapi semua relasi relawan dengan Pak Jokowi tidak ada sekat gitu. Dan partai memaklumi itu 2014 gitu. Dan itu terjadi, dan pada 2019 juga sama, TKN juga membuat desk khusus relawan di mana ada ketum-ketum relawan yang ikut, kemudian membentuk rumah aspirasi relawan. Kebetulan saya juga wakil ketua waktu itu, ketuanya kawan kita Deddy Sitorus dari PDIP, saya wakil ketuanya. Tapi lagi-lagi teman-teman tidak mau terkanalisasi. Justru waktu itu oke, kita biarkan, kita siapkan rumah aspirasi relawan bisa membuat kegiatan apa saja, tapi lagi-lagi semua kepentingan pemenangan khusus relawan dikomandani langsung oleh Pak Jokowi gitu. Jadi kira-kira dua momen Pilpres itu Pak Jokowi memimpin langsung relawan, sehingga ketika pun 2024 makanya beliau sampaikan oke, saya juga akan ikut memimpin relawan gitu. Sehingga kalau yang terjadi sekarang teman-teman tadi kita menghormati sudah ada yang sudah ke Ganjar, ada yang ke Prabowo, ya kita hargai kan, mereka punya perspektif masing-masing. Tapi bagi kami, saya masih meyakini Pak Jokowi tidak membiarkan relawan ini ya kita langsung ke sana ya enggak. Karena beliau sendiri juga memberikan pernyataan itu berkali-kali, tiap kali ketemu sabar tunggu komando saya gitu. Itu yang tadi satu komando untuk Indonesia. Oke, terima kasih Bang Michael. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Michael. Terima kasih banyak. Tadi kita udah lihat dari sudut pandang relawan, Bang Michael katanya masih mengukur juga biar kira-kira lebih relevan di 2024 polanya nanti seperti apa. Sambil tentu saja tegak lurus Jokowi ya.
Ya Bang Michael ya. Jadi tegak lurus yang diinterpretasikan oleh Bang Michael adalah ya tidak menentukan sikap dulu sampai menunggu komando Pak Jokowi datang. Kita akan melihat dari sudut pandang partai politik. Ada Kak Dahlia Umar. Yang menarik dari sosok Kak Dahlia adalah pernah menjadi penyelenggara pemilu. Karena pernah di KPU DKI Jakarta. Tentunya punya perspektif berbeda soal relawan pada saat menjadi penyelenggara pemilu. Kemudian apakah kemudian ada pergeseran cara memandang relevansi relawan dalam peta atau dalam lanskap demokrasi di Indonesia pasca bergabung dengan partai politik? Silakan Kak Dahlia. Terima kasih Mas Rozin. Oh Romzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak Ibu semua yang saya hormati Sekjen Samawi, yang saya hormati narasumber di sini sudah ada Pak Michael dan tadi Bang Nizar sudah banyak sekali mengelaborasi ya tentang Samawi dan agenda-agenda Samawi ke depan. Saya sangat bangga. Tepuk tangan dulu dong buat Samawi ya. Nah, juga Bapak Ibu semua, para tokoh, para kiai, para ustadz yang hadir di sini, alhamdulillah ini forum yang sangat berharga buat saya. Apalagi saya juga sebenarnya bukan siapa-siapa nih. Saya orang yang baru di Partai Persatuan Pembangunan ya, baru dari mulai Januari saya bergabung. Tahu-tahu saya disuruh nyalek gitu. Jadi kalau boleh saya tampilkan profil saya. Saya pernah di KPU DKI 10 tahun dan kalau Bapak Ibu ingat dulu pada saat Jokowi Ahok menang, saat itu saya menjabat sebagai ketua KPU. Jadi saya tuh yang memplenokan Pak Jokowi terpilih sebagai gubernur dan Pak Ahok terpilih sebagai wakil gubernur 2012. Selain itu saya saat ini menjabat sebagai ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan dan belum lama ini saya juga diminta untuk menjadi Direktur Tim Pemenangan Nasional untuk Capres Pak Ganjar Pranowo. Alhamdulillah, mohon doanya semoga saya bisa menjalankan amanah mewakili P3. Dan saya juga sudah saya sebenarnya juga pernah punya organisasi relawan yang relawannya itu minatnya memantau pemilu, namanya Netfit Indonesia. Kami ada di 27 provinsi sekarang, ribuan relawannya, tapi bukan relawan yang berafiliasi pada capres atau partai ya, murni memantau pemilu. Jumlahnya sangat banyak dan kami punya yang namanya kelas pemilu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa follow @kelas pemilu atau @netfit Indonesia, kami punya kelas-kelas pemilu gratis yang bisa kami kami sumbangkan gitu ya. Nah, saya sudah di partai tidak jadi ketua lagi, tapi organisasi ini masih tetap sampai sekarang, bahkan lebih baik lagi. Dan saya pernah saya juga pengurus. Saya sekarang juga pengurus di PBNU dan juga salah satu anggota Badan Kehormatan Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama. Demikian profil saya. Saya mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Dapil DKI 1 Jakarta Pusat dari Partai P3 nomor urut 1. Jadi Bapak Ibu kalau punya teman, saudara yang tinggal di Jakarta Pusat, jangan lupa ya pilih Dahlia. Nanti bikin DPRD. Saya kalau RI buat yang keren-keren aja tuh. Saya provinsi aja karena saya cinta Jakarta. Pernah jadi ketua KPU DKI, jadi saya pengen juga mudah-mudahan Bismillah jadi anggota. Nanti DPRD Bang Michael DKI. buatkan arus bawah Dahlia. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan tentang apa yang terjadi pada Pilkada 2012. Mungkin di sini ingat ya dulu pertarungannya tuh sampai dua putaran. Selama saya di KPU DKI itu 2 kali Pilkada, 2 kali 2 putaran. Ya, yang pertama saat Jokowi Ahok versus ada 6 calon, salah satunya itu incumbent Fauzi Bowo, Nahrawi Ramli. Kemudian mereka menang di putaran pertama dan putaran kedua. Di pilkada kedua itu 2 putaran. Putaran pertama dimenangkan oleh Ahok Jarot.
Jadi seandainya di 2017 itu cukup 1 putaran, gubernurnya bukan Pak Anies. Kan kalau di daerah lain 1 putaran ya. Kalau di Jakarta, khusus Jakarta 2 putaran. Putaran pertama 2017 itu Pak Ahok menang. Tapi putaran kedua beliau kalah karena hampir seluruh suara dari calon yang tidak masuk 2 besar ya, Pak AHY itu lebih memilih Pak Anies gitu. Jadi di putaran kedua justru Pak Ahok kalah. Kalau di pilkada pertama itu Pak Jokowi putaran pertama dan putaran kedua menang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya amati saat itu saya ketua KPU, saya merasakan hal yang berbeda di mana dulu sebenarnya pemilihan langsung itu sudah ada sejak 2007 kalau Jakarta. Tapi saat itu belum ada yang namanya relawan-relawan, semua masih mengandalkan mesin partai. 2007 kalau kita ingat. Lalu di pilkada-pilkada manapun juga enggak. Nah, Pak Jokowi ini sebenarnya awal beliau itu membentuk relawan itu sejak beliau itu masih menjadi wali kota di Solo. Jadi waktu beliau mencalonkan sebagai wali kota, Bapak Ibu sekalian, bahkan pada putaran kedua itu suara beliau itu mencapai hampir 93%. Tidak terkalahkan untuk menjadi wali kota Solo tahun 2010. Sehingga jadi menurut saya Pak Jokowi sudah menemukan pola bahwa beliau itu tepat menggunakan relawan sudah lama sekali, sudah sangat lama. Pada saat saya jadi ketua KPU DKI, beliau Jokowi Ahok itu punya yang namanya kelompok relawan namanya Jasmev, kalau teman-teman ingat. Kecuali yang sekarang ini baru S1, berarti dulu masih SD atau masih. Jadi Jokowi Ahok Social Media Volunteers. Itulah mesin. Wah, ini ada teman-teman saya dari P3 nih. Silakan. Ini ada teman saya Idrus sama sini aja Bung Idrus sama siapa? Iman ya? Ada Bung Idrus, Iman, ada Bung Reza. Terima kasih sudah datang. Ini teman-teman saya. Ya, silakan. Ya. Ini silakan duduk di sana, silakan duduk. Ya. Silakan duduk. Ini dari Petojo ya. Ya. Ya, jadi kalau kita ingat itu memang dulu dimulai pada saat 2012 untuk pada saat itu Twitter menjadi alat paling utama untuk mengangkat citra Pak Jokowi Ahok ya. Dan saya sangat ingat di situ kemudian barulah pola adanya buzzer itu pertama kali pilkada 2012. Sebelumnya belum ada. Nah, yang menggunakan pola itu hanya Pak Jokowi Ahok dari 6 calon. Karena saya saat itu KPU ya, saya sampai mempelajari betul. Saya juga kuliahnya ilmu politik. Jadi saya sambil jadi KPU sambil neliti juga. Saya lihat calon-calon lain belum menyiapkan itu selain Pak Jokowi. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menilai sebenarnya Pak Jokowi ini sudah punya pola sejak awal dan pola itu selalu berhasil. Nah, begitu beliau menang, kalau saya boleh cerita di forum ini, saya menetapkan Pak Jokowi itu terpilih tanggal berapa ya? Tanggal 28 September 2012. Besoknya beliau berkunjung ke kantor kami. Terus beliau cerita bagaimana beliau bisa memenangkan pilkada DKI. Gitu ya. Jadi kayak kita diajarin. Jadi gini Dek, caranya itu saya kampanye, dia ngapain, dia mengajarkan. Dan disitulah saya mempelajari bahwa memang kita itu tidak bisa menegasikan partai politik. Karena untuk jadi calon tidak bisa tiket itu tidak pakai partai. Kalau relawan, dia kalau kita belajar dari fenomena Jasmev, dia fungsinya betul-betul membentuk opini. Jadi Jasmev itu murni membentuk opini. Kalau untuk konversi antara gerakan Jasmev menjadi suara itu agak susah. Karena nggak ada yang disurvei itu survei relawan, pasti orang yang disurvei partai. Ada nggak survei? Anda ikut relawan mana? Pertanyaannya gitu. Ada nggak survei seluruh Indonesia, lembaga survei bertanyanya kepada responden, Anda ini relawan apa? Nggak ada.
Jadi sulit untuk kemudian kita mengklaim atau menilai bahwa kemenangan Pak Jokowi ini hasil kerja relawan kalau dengan angka. Tapi kalau pembentukan opini misalnya ya, begitu banyak pada saat tim-tim relawan ini mengumpulkan massa, banyak yang datang. Berapa kali dia bikin, berapa titik, nah itu baru bisa dihitung. Tapi kemudian bagaimana dia dikonversi menjadi suara dan valid, itu belum ada surveinya kalau kita boleh jujur ya. Sehingga saya ingin menegaskan di sini bahwa tiket untuk mencalonkan diri pasti harus melalui partai, itu satu. Kemudian menjadi calon itu tidak hanya semata-mata dia mencari pendukung, dia juga harus mengeliminasi yang mengganggu dia. Nah, relawan ini fungsinya itu. Kalau misalnya ada partai-partai pendukung yang mesinnya tidak bergerak, Pak Jokowi ini dia tetap merasa aman selama ada relawan dan dia bisa persis tahu relawan itu di berapa titik, berapa jumlah orangnya tervalidasi. Kenapa? Karena memang tidak sama dengan ya, partai politik itu kan dengan sistem proporsional terbuka, dia akan lebih fokus untuk memenangkan calegnya sejujurnya. Ini bukan saya karena sekarang saya orang partai, tapi karena saya waktu KPU kenal juga orang-orang partai gitu. Nah, siapa yang kampanye untuk capres? Tim khusus yang dibentuk di tiap partai. Ada namanya tim kampanye nasional TKN, yang dia dibentuk dari unsur-unsur partai. Mereka kemudian kerja. Nah, biasanya yang ditunjuk di TKN itu orang-orang yang dia caleg, dia terkenal juga dan dia potensial meraup banyak suara, sehingga ada koatal efek ketika dia dijadiin tim TKN, maka itu juga memiliki efek pada capres yang didukung. Nah, karena itulah kemudian sektor-sektor ini dikelola oleh Pak Jokowi yang mungkin sebelumnya tidak terlalu familiar oleh capres-capres atau calon kepala daerah lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu saya itu satu hal ya, kenapa kita kan sekarang sedang bertanya kenapa ya Pak Jokowi butuh relawan, kan udah ada partai gitu. Nah, kedua, relawan ini kehati-hatian dalam tim relawan. Saya mempelajari juga relawan Ahok pada saat mereka ingin sekali Pak Ahok itu dicalonkan menjadi calon independen. Ingat yang namanya teman Ahok. Ingat ya, teman Ahok. Teman Ahok itu sudah mengumpulkan 1 juta KTP dan sudah memperlihatkannya di hadapan KPU. Jadi saya diundang ke kayak gini nih, kayak rumah kayak gini nih waktu itu teman Ahok. Terus saya dikasih tahu nih kita udah punya 1 juta KTP. Oh, top, saya bilang. Kalau gitu udah boleh nyalon independen. Apa yang terjadi? Pak Ahok membatalkan mencalonkan diri dari perseorangan. Padahal kalau dia mau, dia bisa. Dia memilih partai politik. Apa yang terjadi? Teman Ahok, setahu saya teman Ahok bubar. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dan beberapa orang-orang teman Ahok yang kemudian saya kenal juga mengatakan begitu, kami kecewa. Kami pengen Pak Ahok itu lewat jalur perseorangan. Kenapa? Kalau dia lewat jalur perseorangan, ya dia milik teman Ahok. Dia bukan punya partai. Pada saat Pak Ahok sudah di partai, banyak sekali donatur dari teman Ahok yang sudah mengumpulkan uang, dan uang itu tidak bisa digunakan Pak Ahok, harus disetor ke rekening kampanye yang dibuatkan oleh partai politik. Saya tegas itu. Pada saat itu saya divisi kampanye. Kata teman-teman, ini kami banyak sekali donatur buat Pak Ahok, tapi kami pengen punya rekening sendiri, kami kelola. Oh, nggak bisa. Nanti akan dipertanyakan akuntabilitasnya, kecuali Pak Ahok dicalonkan oleh sebagai calon independen. Sekarang ketika beliau itu menjadi calon dari partai, rekening dana kampanyenya adalah rekening yang dibuat oleh tim kampanye dia, yang dalam hal ini diketuai oleh salah satu dari unsur partai politik. Tentu itu menimbulkan mungkin ya kekecewaan juga. Kemudian yang saya lihat, tapi yang saya salut, relawan ini tetap konsisten, kemudian tetap bergerak mendukung Pak Ahok walaupun beliau dicalonkan oleh partai politik. Itu yang saya salut. Tetapi tentu kerugiannya adalah
kalau seandainya Pak Ahok menang, mungkin standingnya menjadi lemah karena Pak Ahok itu tidak jadi didukung oleh perseorangan gitu ya. Nah, yang kedua yang kita lihat, Pak Ahok aja yang paham bahwa dia pasti lolos jadi calon perseorangan, tetap milih lewat partai. Artinya partai politik tetap penting untuk supaya dia punya, kenapa kalau dia terpilih sebagai gubernur, dia nggak akan diganggu-ganggu di DPRD. Bapak Ibu tahu, banyak calon kepala daerah yang kemudian menang dari jalur perseorangan sangat sulit kemudian untuk mengkonsolidasikan dukungan. Banyak kemudian dari mereka akhirnya masuk partai supaya dia bisa dalam tanda kutip menjinakkan DPRD. Itu terjadi di mana-mana. Salah satunya yang tidak melakukan itu adalah wali kota Bukit Tinggi yang kemudian pada periode kedua dia kalah. Kenapa? Dia nggak mau masuk partai. Tapi hampir semua kepala daerah yang lewat jalur perseorangan menang, akhirnya dia masuk partai. Lagi-lagi partai adalah sandaran yang sangat kuat bagi seorang politisi. Jadi sandaran itu jangan diremehkan gitu ya. Di saat yang sama relawan juga harus tahu bahwa dia harus mencari cara bagaimana standing dia itu tetap kuat berhadap-hadapan dengan partai politik. Nah, yang ketiga adalah fenomena sekarang jangan dipaksakan. Misalnya kok Pak Ganjar nggak manggil kita ya, misalnya ya, atau Pak Prabowo nggak manggil kita ya. Biarkanlah bahwa keinginan kerelawanan itu tumbuh dengan sendirinya atas asas kesukaan mereka terhadap calon gitu. Kecuali mereka yang mengklaim atau memanggil dirinya relawan Pak Jokowi, maka mereka harus mendengarkan apa kata Pak Jokowi. Kalau mereka kemudian tidak mendengarkan apa kata Pak Jokowi, kemudian mendukung calon yang berbeda dengan yang didukung Pak Jokowi, berarti mereka bukan lagi relawan Pak Jokowi, dan itu sah saja. Itu sah saja. Iya, jadi nggak boleh kemudian kita bilang oh berarti mereka pengkhianat. Nggak pengkhianat, ini bukan partai. Relawan itu terserah mereka, karena mereka nggak digaji, mereka nggak dibayar, mereka bahkan pakai uang sendiri, ngumpul sendiri. Punya kesadaran sendiri, mungkin mereka dapat ilham dari mimpi, aduh ternyata besok yang menang si A. Masa kita paksa? Nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya lebih mengapresiasi ketika memang dia berangkat dari kepercayaan diri dia untuk siapa yang akan dia dukung ya. Pada akhirnya nanti akan tumbuh banyak relawan-relawan yang kalau saya sih malah menanti-nanti relawan yang murni mendukung Pak Prabowo siapa ya, yang bukan alumni relawan Pak Jokowi, atau relawan Pak Ganjar yang bukan alumni Pak Jokowi. Kenapa? Supaya itu berangkatnya sama kayak dulu Pak Jokowi didukung oleh relawan dia gitu ya. Jadi betul-betul karena niat dan kepercayaan dia terhadap figur itu gitu. Nah, yang masalah di Indonesia adalah, dan ini juga menjadi catatan, betapa luasnya kekuasaan relawan dibanding partai politik. Relawan itu tidak wajib melaporkan keuangannya. Relawan itu kita nggak tahu mereka dari mana duitnya, dan kita nggak tahu berapa jumlahnya. Mereka bisa begitu banyak bikin kegiatan. Saya kan KPU ya. Di KPU itu saya ditanya sama partai, itu gimana tuh yang relawan-relawan? Nggak ada aturannya Bu. Kok gitu? Ya karena KPU nggak ngurusin relawan, saya bilang. KPU ngurusin partai, ngurusin Bapak Ibu. Kalau relawan itu dapat dana miliaran, itu urusan relawan sama Allah yang Maha Kuasa, saya bilang. Kenapa nggak ada di undang-undang aturan tentang relawan? Beda dengan di Amerika. Saya pernah sekolah di Amerika. Di Amerika itu saya mendatangi beberapa lobbyis yang dia punya jaringan relawan. Jelas sekali aturannya. Mereka harus mengumpulkan. Mereka boleh mengumpulkan dana seperti apa. Kemudian mereka dikenai pajak. Mereka digaji dari di ADART mereka boleh dapat gaji, mereka digaji dan mereka dipotong pajak semua. Jelas. Di Indonesia itu tidak ada, sehingga selalu ada persepsi yang negatif tentang relawan dari kalangan partai politik. Di saat partai politik itu dibebani oleh kewajiban menerima sumbangan, dilaporkan,
kemudian pengeluarannya untuk apa, apalagi pada saat kampanye itu sangat ketat. Tidak ada aturan yang mengikat untuk relawan, dan kita nggak tahu akuntabilitas keuangan relawan itu. Nah, itu yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dalam sistem politik seperti kita banyak orang-orang yang berkepentingan untuk menjadikan kelompok-kelompok strategis itu sebagai kendaraan tanpa dia kemudian bisa ditelusuri ya hartanya. Kan kekhawatiran kita itu ini dari misalnya hasil pencucian uang misalnya, atau hasil korupsi dan lain-lain gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan hingga sampai saat ini. Menurut saya PR yang harus diselesaikan oleh Komisi 2 di DPR RI adalah mengatur bagaimana relawan juga memiliki akuntabilitas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap relawan juga tumbuh gitu. Apalagi ketika sudah selesai nih relawan kerja, ada yang jadi staf sus presiden, ada yang jadi komisaris, benar nggak? Ini jadi relawan kok tadinya sukarela, kok ternyata duduk bareng presiden terus ditunjuk punya jabatan gitu. Iya loh, bener loh. Ini bukan karena saya di partai itu saya sering ngobrol sama orang-orang gitu ya di bawah. Mereka persepsinya tidak selalu bagus karena faktor-faktor itu. Bukankah kerelawanan itu harusnya tidak punya kepentingan, Bu? Tapi ternyata yang untung dia juga, Bu, ketuanya gitu. Nah, itu kan yang harus dijawab. Nah, karena itu fungsi relawan ini, kalau partai itu jelas ya ada strukturnya. Mereka ada pengajian, ada kegiatan-kegiatannya. Nah, relawan ini kepercayaan saya pasti ada, dan itu mungkin harus lebih baik dijelaskan kepada publik. Juga harus dengan itikat baik menjelaskan, minimal ya kalau ditanya itu bisa menjelaskan dengan baik bagaimana pengelolaan anggaran, kemudian pertanggungjawabannya seperti apa. Karena pastikan yang dikelola dana publik ya. Misalnya kayak Pak Ahok itu dulu, teman Ahok itu ngumpulin donasi yang dari 5.000 sampai 1 miliar tuh ada donaturnya. Gitu ya, mungkin ada gitu sampai kemudian terkumpul dan mereka bisa bekerja. Nah, itu juga kemudian oleh teman Ahok dijelaskan kepada publik kan ketika itu dipertanyakan. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian sehingga apa yang menjadi itikat baik itu tetap kemudian tidak melenceng dari tujuannya. Tidak kemudian orang suuzon, oh jangan-jangan nih relawan ini pakai duit hasil korupsi. Kan bahayanya kan itu ya, suuzonnya itu ya, jangan-jangan nih hasil uang siapa gitu karena afiliasinya ke sana. Nah, hal-hal itulah yang harus dihindari mengingat betapa minimnya aturan tentang relawan-relawan dalam pemilu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Enak banget ya kalau kita dengar dari figur otoritatif gitu. Udah penyelenggara pemilu, sekarang bagian dari partai. Ada beberapa challenge nih, tantangan dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh Bang Michael dan Pak Nizar, Ustadz Nizar. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, mungkin Bang Michael duluan, nanti baru ke Pak Nizar. Bang, ada dua Bang tadi Bang kalau saya coba sambut. Yang pertama adalah soal akuntabilitas relawan. Itu juga bagian dari relevansi. Untuk mastiin sustain juga akuntabilitas ini biasanya juga dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah tentang electoral effect dari kerja-kerja relawan. Apakah kerja relawan itu memang ada di batasannya itu melakukan diseminasi informasi atau membangun awareness saja, atau sampai kepada level voter turnout atau kehadiran masyarakat di bilik-bilik pemilu, itu juga bagian daripada kerja-kerja relawan politik. Silakan Bang Michael. Ya, terima kasih, menarik tadi uraian Mbak Dahlia. Tapi saya ingin memberikan tanggapan terkait tadi akuntabilitas itu memang yang melekat dengan siapapun. Kalau siapapun yang ditunjuk, saya pikir track record, rekam jejak siapapun ya, mau dia di parpol, mau dia di mana, dengan kondisi sekarang ya, kalau memang misalnya kalau tadi menyebut korupsi gitu ya, ya dengan mudah ya, karena lembaga-lembaga penegakan hukum juga bekerja maksimal dan lain sebagainya. Bahwa memang tidak dibuat aturan soal relawan ya karena memang
relawan itu yang saya bilang tadi, mungkin di era Pak Jokowi mengalami fase yang tinggi gitu ya, dianggap memiliki fase di mana posisi relawan tertinggi gitu ya. Walaupun ya kita selalu tidak pernah saya mendengar teman-teman relawan merasa di atas partai. Dari kami diskusi, kami selalu terbuka dengan teman-teman partai dan sangat paham ya relawan tidak punya kemampuan untuk mencalonkan capres gitu. Dan itu saya kira clear. Makanya Pak Jokowi selalu berpesan juga ke kita. Kita juga kalau dihantam oleh partai sering, nggak pernah relawan menghantam partai. Menurut saya ya, coba di Google aja, bahwa relawan sering dianggap wah ini begini, wah relawan dan lain sebagainya. Tidak, teman-teman selalu oke, terima kasih gitu ya. Karena buat kami ya, kami menerima masukan dari partai, kami paham betul ya secara ketatanegaraan ya partai lah yang mempunyai hak gitu. Yang diatur adalah partai, dan kami relawan ya seperti saya bilang, ada teman-teman saya nggak tahu yang ada relawan, ada yang mengorganisir, ada yang tidak gitu, adanya sekelompok orang. Jujur aja di teman-teman kita ada yang kalau Samawi, kami ABJ itu kepengurusan lengkap, cara administratif ada, tapi ada juga yang hanya sekelompok relawan. Dan kita juga Pak Jokowi nggak pernah tanya itu relawannya ada SK-nya, ada notarisnya atau enggak gitu. Pak Jokowi cuma tahu oh si A, oh si ini ketua umum, dan seorang presiden punya tangan-tangan yang tentu bisa memverifikasi siapa sih organ-organ relawan ini, apakah dia punya track record apa tidak gitu ya. Dan itu kalau kami diskusi ya beliau sampai punya kemampuan intelligence untuk memastikan setiap organ-organ relawan, karena menyangkut nama baik presiden yang kalau kami nggak bisa kemana-mana ya namanya harus bawa Jokowi ya, sampai saya bilang relawan Jokowi selamanya gitu. Kalau Jokowi udah selesai pun ya kami tidak mungkin ganti-ganti nama gitu. Jadi dan saya juga merasa kalaupun toh kami cuman berakhir di era Jokowi nggak ada masalah juga gitu. Toh teman-teman yang baru merorganisir sekarang kita juga dorong yang bikin macam-macam. Kalau nggak salah di Ganjar itu ada udah sampai, kalau Adian sampaikan dari 1000 lebih ya. Nah, itu bagus juga gitu ya, yang sudah resmi mendaftar ke partai gitu. Ya bahwa kami memang hari ini ya menjadi relawan Jokowi gitu. Jadi relevansi kita adalah relevansi Jokowi. Kemudian tadi soal diberikan jabatan. Saya pikir saya juga komisaris, saya 3 kali pindah tempat komisaris. Dan boleh dicek track record kami sebagai komisaris. Justru saya bilang ketika kami jadi komisaris bebannya lebih berat, dan saya kira teman-teman kami juga merasa hal yang sama karena ada beban Pak Jokowi. Kami punya ikatan dengan presiden yang kalau kita fail atau kita korupsi atau kita punya rekam jejak yang baik, sama saja kita menampar muka Pak Jokowi gitu. Makanya teman-teman yang diberi kesempatan menjabat gitu, saya pikir amanah itu kita jalankan dengan luar biasa serius gitu. Saya tanya ke teman-teman komisaris kita di tempat manapun mereka mereka yang paling sering rapat dan paling sering bekerja gitu. Karena kita juga nggak mau oh itu mentang-mentang orang Jokowi udah dikasih di situ. Yang saya tahu begitu ya. Mungkin saya tidak mengobservasi semuanya, tapi saya pikir ikatan itu yang membuat kita juga sampai hari ini karena mutualisme itu kan terbangun antara, karena kami nggak mau mengecewakan Pak Jokowi gitu. Kami nggak mau dianggap oh karena sudah bersama presiden terus kita seenaknya gitu. Tanggung jawab itu yang kita bawa kemana-mana sampai hari ini. Saya pikir itu yang kemudian tadi Pak Jokowi juga tidak membiarkan, dan dalam arti juga melihat sepak terjang kita semua gitu. Kalau udah relawan bermasalah kan otomatis nggak ada juga yang dibela gitu. Sama seperti saya pikir di partai juga kan, ketika Bang Romi kena kasus kan nggak ada partai bilang oh kami bela gitu. Ya kan? Ya proses hukum yang berlaku.
setelah selesai masa hukuman, Bang Romi balik lagi ke partai. Ya itulah seperti itu Republik kita. Artinya penerimaan itu kan setelah melalui fase-fase, ya sudah dihukum, ya bahwa boleh berpolitik lagi ya tergantung pilihan publik kan gitu. Ya artinya bahwa setiap kita yang menjadi penyelenggara negara, baik anggota DPR dan lain sebagainya, sudah paham betul. Kalau kami di komisaris ada fakta integritas dan lain sebagainya, ya kita ikuti, ada audit dan lain sebagainya. Kalau kita melenceng sedikit ya kena gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tapi saya melihat sampai hari ini idealnya memang parpol tetap menjadi ujung tombak secara politik, dan relawan harusnya diberi kesempatan tetap beriringan bersama gitu. Bahwa relawan kalau yang saya tadi menyampaikan itu kan personal experience, bahwa selama ini kami merasa hubungan relasi antara Pak Jokowi dan relawan yang dibentuk oleh beliau seperti ini. Bahwa memang sekarang berbeda, Mas Ganjar dan Pak Prabowo ya takarannya juga berbeda gitu. Sehingga ketika teman-teman yang memutuskan juga langsung mendukung dan bersikap gitu, dengan kami yang belum berdukung bersikap, justru saling menghormati sampai hari ini. Ketika Bang Budi Ari terpilih sebagai Menkominfo, kami ngumpul semua yang tiga kelompok relawan berbeda, yang sudah memutuskan ke Ganjar, yang sudah memutuskan ke Prabowo, dan kami yang belum memutuskan. Kita duduk bareng dan kita menunjukkan, kita ini kan lahir dari rahim Pak Jokowi gitu. Dan kita sampai saat itu ya berkelakar bahwa kadang-kadang keras di dalam forum-forum seperti Noel gitu ya, dan lain-lain. Tapi waktu itu kami sepakat ya kami semua lahir dari rahim Pak Jokowi, bahwa sekarang punya pilihan politik masing-masing, tetap kita masih bisa ketemu, masih bisa jalan bareng dan saling menghormati sikap kita masing-masing. Dan harusnya juga kan kalau Pak Jokowi yang tadi disebut tadi, Pak Jokowi juga sangat egaliter, sangat menghargai juga. Yang saya salut dari Pak Jokowi, teman-teman yang juga yang disuruh jangan dulu kemana-mana sudah kemana-mana, toh buat Pak Jokowi ya nggak apa-apa juga, ya udah biarin aja. Tetap juga dianggap ya udah mereka juga bagian dari saya gitu. Artinya tidak ada perlakuan khusus kayak kami cuman kita manut sama Jokowi. Yang nggak manut apakah perlakuan sama? Menurut saya sama. Pak Jokowi juga masih ngajak juga, kalau ketemu masih juga diajak bareng gitu. Nah itulah hebatnya Pak Jokowi. Dia tidak ingin memposisikan, memperlakukan berbeda-beda kepada relawan. Seperti itu. Dan terakhir mungkin yang tadi, kenapa Pak? Kenapa kalau saya melihat Pak Jokowi sampai hari ini, Burhanuddin Muhtadi juga menjelaskan bahwa ini beyond parpol. Jadi sosok Pak Jokowi sekarang di atas partai. Kita fakta, kita mau mengakui atau tidak, hari ini seperti itu. Pak Jokowi yang seorang PDIP tapi bisa bicara dan bisa menyampaikan ide-ide besarnya kepada pimpinan parpol-parpol yang lain, dan semua menunggu langkah politik Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Dan kita juga sama gitu, bahwa Pak Jokowi sangat menghormati kedaulatan partai-partai ini, beliau tunjukkan. Tapi secara hegemoni politik tidak bisa dihindarkan bahwa ya semua menunggu kiblat Pak Jokowi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Michael. Tepuk tangan sekali lagi dong nih biar semangat lagi. Sebelum ke Pak Nizar nih, kita buka sesi pertanyaan deh. Ini kayaknya Kiai Muhajir udah mau bertanya dari Samawi. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin mewakili OKP, Wiwi boleh ngomong deh. Tapi kita mulai dari Kiai Muhajir dulu. Tadi sudah angkat tangan lebih dulu. Iya, nanya, maaf, ditujukan ke siapa? Dahlia. Dahlia atau Mpok Dahlia, karena orang Betawi cuma panggilnya Mpok. Nah, jadi begini Pok, saya melihat ya, saya kan selaku orang awam nih
yang recehan ya, yang nggak tahu politik. Misalnya ada suatu caleg lah, misalnya ke partai A. Contohnya partainya A dan dukung si A. Tapi caleg ini nggak mendukung atau nggak pernah ngomongin tentang capresnya si A itu, partai dari capresnya si A itu bagaimana tuh, Mbak? Gitu, Kak. Ya. Jadi misalnya A mendukung capresnya si A, caleg nih dari partai A dukung capres ini, itu saya belum pernah dengar tuh. Itu bagaimana tuh? Kan tapi caleg-caleg yang lain mendukung capresnya gitu. Dia malah independen. Nah, itu bagaimana tuh, Mbak? Siap. Makanya itu. Oh, terima kasih Kiai Muhajir. Nih tadi ya emang tadi dibahas juga sama Kak Dahlia bahwa pada akhirnya memang kebanyakan anggota partai fokus pada pemenangan legislatif. Nah, ini sebenarnya sikap partainya bagaimana tuh melihat hal seperti itu? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itulah kenapa capres selalu punya relawan. Dia punya relawan tuh bukan sekedar untuk pembentukan opini, dia menghitung juga. Kalau dia tanpa relawan atau dengan relawan, sebenarnya berapa akumulasi perolehan suara dia gitu. Saya contohkan Pak Jokowi itu menang sebanyak 53% di pemilu 2014. Di pemilu 2019 55%. Nah, sebenarnya Pak Jokowi kalau kita perhatikan, beliau itu sebenarnya nggak butuh relawan full seluruh Indonesia. Ada wilayah-wilayah yang sudah digaransi lah, itu pasti wilayahnya Pak Jokowi di situ menang. Yang berat untuk beliau itu misalnya Jawa Barat, ya NTB, Aceh, Sumatera Barat, dan beberapa tempat, atau beberapa kabupaten kota di beberapa provinsi, itu ya Banten gitu. Cukup Pak relawan di daerah itu aja, nah itu udah bisa membuat selisih yang signifikan. Jadi sebenarnya relawan tuh nggak harus seluruh Indonesia. Kalau tujuannya untuk mengakumulasi suara ya. Kenapa? Ya karena walaupun mungkin dulu PKB dukung Pak Jokowi, P3 dulu dukung Pak Jokowi, tetapi karakter pemilihnya sebenarnya lebih ke calon presiden yang lain, sehingga mereka kemudian lebih memilih tidak maksimal mengkampanyekan capresnya. Di daerah-daerah yang misalnya ada kader partai di daerah itu Pak Jokowi sangat populer, orang P3 di Jawa Tengah, di mana Pak Jokowi sangat populer, dia tetap mengkampanyekan Pak Jokowi juga gitu, karena buat dia menguntungkan. Dia tahu gitu ya, pemilih dia itu oke sama Pak Jokowi, pasti dia ikut mengkampanyekan Pak Jokowi. Di daerah-daerah yang kemudian bolong-bolongnya, di mana partai itu mendukung Pak Jokowi tapi pemilihnya bukan pendukung Pak Jokowi, maka disitulah Pak Jokowi butuh relawan ya. Dan itu juga berlaku bagi capres Pak Prabowo misalnya, maka dia akan memaksimalkan relawan di Jawa Tengah, di Jawa Timur gitu ya. Ada itu relawan-relawan beliau. Nah, jadi sebenarnya semua yang dilakukan itu untuk meraih kemenangan. Dia butuh partai, dia juga butuh relawan untuk menutupi menggenapkan akumulasi suara itu. Makanya menurut saya teman-teman pada saat menjadi pemilih, pilihlah orang yang menurut Anda itu kalau dia jadi manfaatnya ada buat saya. Misalnya orang yang kalau dikontak itu gampang, kalau diminta tolong gampang, dia sejarahnya dia udah biasa mimpin, dia sudah biasa dia paham betul kebutuhan masyarakat itu. Bisa jadi Anda itu atau kalau kita sudah punya ideologi, saya seorang nasionalis, Anda pilih partai nasionalis, tinggal cari di antara orang-orang di partai nasionalis. Misalnya saya ini ideologi saya PDI Perjuangan atau Golkar atau Gerindra. Kita lihat di antara mereka tuh di Gerindra itu, oh ini nih orang yang bagus gitu ya. Atau Anda seorang yang saya kecenderungannya memang dari dulu keluarga saya partai agamis, P3, PKB atau PKS misalnya. Dilihat itu calon-calon di P3, oh ini saya milih dia aja. Yang penting ada nilai gini. Pertama kita itu chemistry ini, karena kan pemilihan itu
Kalau saya ya sebagai caleg, saya sih meyakini bahwa hati manusia itu bukan dia yang tentukan. Saya mau bermiliar-miliar uang saya punya, kalau Tuhan tidak menentukan hati seseorang itu ke saya melekat, nggak akan saya terpilih, gitu ya. Tapi minimal ada edukasi terhadap pemilih bahwa kalau kamu milih orang, diukur, dihitung, ini manfaat buat saya apa? Apakah ini caleg yang gampang saya minta tolong? Apakah kalau saya kontak dia, kalau saya sapa dia mau menyapa balik, kan kayak gitu. Kalau itu bisa seperti itu sudah sangat bagus. Makanya kenapa Pak Jokowi dulu belusukan. Dia ingin punya kesan orang itu kalau mau meng-approach dia nggak susah, gampang. Kalau mau ke saya aja datengin kamu gitu. Itulah kemudian, jadi salah satu inovasi Pak Jokowi itu ya belusukan. Selain dia bikin relawan. Sejak beliau itu menjadi wali kota, beliau mengumpulkan pedagang-pedagang PKL saya sampai hafal ya, karena saya ketika jadi ketua KPU saya mempelajari calon gubernur saya. Saya harus tahu nih calon gubernur ini siapa, dia itu gimana sih relasinya dengan pemilih. Kenapa? Kalau begitu saya jadi tahu bagaimana saya berinteraksi dengan beliau. Saya pelajari Alex Nurdin itu seperti apa, saya pelajari Pak Hidayat Nur Wahid seperti apa, Pak Faisal Basri seperti apa. Saya pelajari semua, termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi itu beliau mengumpulkan pedagang-pedagang PKL di Solo. Kenapa? Supaya guyup, kompak. Kenapa dia melakukan itu? Beliau melakukan itu karena beliau akan melakukan perombakan besar-besaran. Sehingga beliau harus mendekati dulu pedagang. Maaf ya Pak, nanti akan ada perubahan besar-besaran, Bapak harus siap. Gimana kalau dia bikin kebijakan dia ngedeketin orangnya dulu gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jangan gini, misalnya kalau teman-teman lebih suka caleg itu harus konsisten dong, dia promosin juga capresnya, ya pilih yang konsisten. Tapi kalau Anda ini sebenarnya caleg ini dia nggak konsisten tapi orangnya baik, kalau saya minta tolong ke dia kayaknya gampang nih, udah saya pilih dia. Jadi pilihlah yang menurut kita itu ada manfaatnya buat kita kalau dia terpilih gitu ya. Lupakan faktor-faktor lain. Kenapa? Pada akhirnya kita harus mengukur manfaat dia buat saya apa gitu. Kalau orangnya itu nggak pernah nyapa, orangnya itu nggak dikenal, nggak punya kemampuan, jangan ambil resiko memilih hanya karena misalnya ikut-ikutan, karena simbol-simbol, karena ini direkomendasikan oleh tokoh gitu ya, jangan. Tapi pilihlah yang kira-kira Anda bisa kemudian mendapatkan manfaat dari orang itu. Lepas dari apakah capresnya siapa, Pak? Karena apa? Misterius Bapak Ibu sekalian. Ini di Indonesia ini kan relasi elit satu sama lain nggak selalu sama dengan relasi akar rumput. Susah kita paksain akar rumput maunya apa, elit tahu nggak ngumpulnya gimana. Kita nyambung sama si A, kok malah partainya nyambungnya sama partai lain, ribet gitu. Mendingan nilainya apa yang menjadi kebutuhan kita saja, menurut saya ya. Karena itu kuncinya Bapak Ibu menurut saya. Nah itulah kemudian kita lihat banyak caleg yang biasa-biasa aja kok dia terpilih, kagak pinter padahal dia nggak punya duit. Banyak caleg yang duitnya banyak, orangnya ganteng gitu ya, nggak terpilih juga gitu. Nah rahasia-rahasia itu yang menurut saya kemudian bisa menjadi cara pandang kita nih ketika milih caleg. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sukanya konsisten dong, kalau saya milih caleg dia juga pilih capres saya, nah pilih itu juga boleh gitu. Jadi yang seperti itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua sebagai pemilih. Oke, terima kasih Kiai Muhajir. Ada pertanyaan lagi? Oke, Mbak Ana juga ya. Ini sekalian nih, 2 dari Banten. Setelah Bapak habis itu ke Mbak Ana ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kali ya pertanyaan. Kami dari Banten, kami orang awam yang nggak ngerti sama sekali politik, dan kami waktu dulu antipati terhadap partai. Karena ada relawan nih masuk ke kita, tiap hari ngaji, tiap hari ngerayu. Akhirnya kita dijelasin sama relawan, Bu. Tapi kalau udah bicara partai nggak usah, udah senang partai. Tapi kalau relawan masuk, kan dia tidak bersimbol-simbol tuh, Bu ya. Dia pakai kain sarung, datang ngobrol begini Pak Kiai, begini. Kita kan kaget juga, ini apa-apaan nih gitu kan. Akhirnya itu pentingnya relawan. Menurut saya nggak sepakat dengan pendapat Ibu ya. Artinya sebuah masukan bahwa kami ini orang-orang yang awam, orang jauh, orang Banten, Bu ya.
itu akibat dari efek relawan, Bu. Jadi opini yang tadi Ibu bilang itu opini itu benar gitu. Ternyata untuk kami ini orang-orang yang biasanya di majelis itu kalau udah bicara partai, enggak lah, partai semuanya nggak bener, pada bendera-benderanya dong tuh pada rusak. Ada yang mohon maaf ya, ada yang nimpah gini, ada yang nimpahin simbol-simbol aja yang nggak beres. Tapi kalau bicara relawan, Bu, itu nggak kelihatan tuh dia bergerak nggak kelihatan, tapi saya lihat ini pergerakannya luar biasa menurut saya. Jadi saya sebuah masukan buat Ibu nanti kalau Ibu jadi anggota DPR RI, penting relawan itu, Bu. Ya. DPR RI, Bu ya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kita sekalian dulu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya sini dibilang mewakili relawan nggak juga sih ya. Saya kebetulan yang dikirim mengenai kegiatan hari ini kan dari Aminuddin Mahruf ya. Jadi saya yang kebetulan share ke semua grup dan saya pengen tahu seperti apa situasinya di sini. Dan setelah mengikuti tadi sangat-sangat berkesan. Memang ini penting banget nih. Saya setuju tadi Pak. Per 2 minggu ya Pak Michael ya, bagus ya. Jadi saya mau tanya nih ke Mbak Dahlia. Nah, sebenarnya relawan itu berterima nggak sih partai politik atau terkesan relawan itu mengganggu sistem partai? Nah, itu yang saya mau tanya ya. Terus untuk Pak Michael dan Bang Nijar ya, saya manggil. Bagaimana, udah ada gambaran nggak nih tahun 2024 mau kemana Bang Michael? Saya juga perlu tahu ini karena saya lihat nih di grup kayaknya harus bawa Jokowi ya kan, di PKK dan di lain-lain belum saya lihat nih seperti apa. Kalau apa masih tetap sama dengan Bang Silvester Tegak Lurus, kayaknya kan satu geng nih saya lihat. Saya kan memantau semua geng-geng semua ini saya pantau semua ini geng-gengnya ini, saya lihat-lihat, saya amati. Ya seperti itu sih. Saya minta mungkin yang dari apakah relawan itu bersinergi, maksudnya berterima di partai politiknya atau terkesan kami relawan ini mengganggu sistem kepartaiannya. Itu aja sih yang pengen saya tanya ke Mbak Dahlia. Ya sekian dan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Mbak Ana. Ini Mbak Ana berarti mewakili rakyat Indonesia ya. Karena kalau di handphone saya Mbak Ana Joe Smart nih. Atau masih Joe Smart apa enggak? Atau kayak Bang Michael tadi bilang, beberapa memilih untuk membubarkan diri setelah 2019. Oh, NKRI ya. Oke. Mungkin kita mulai dari Pak Nizar dulu ya. Ini tadi sekalian dua pertanyaan. Yang pertama adalah soal ini, karena tadi soal majelis ini emang Samawi yang bergerak. Jadi langkah strategis yang dikerjakan Samawi ini, ngomongin soal relevansinya juga 2024. Hadir di tengah-tengah pengajian misalnya, kemudian membawa isu demokrasi atau isu politik. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Samawi dan mengapa kemudian misalnya Pak Kiai yang selama bertahun-tahun antipati, Kiai Arif ya, terhadap politik, tiba-tiba gue mau bantu Samawi nih karena nggak pakai partai tapi pakainya relawan gitu. Nah kira-kira Pak Nizar bisa jelaskan? Ya terima kasih. Meskipun nanti kalau urusan relawan ini mengganggu sistem kepartaian, tidak, itu bagian bagian pengurus partai ya. Yang perlu digarisbawahi memang karena Samawi ini ya segmentasinya kan udah jelas, kemudian kulturnya juga jelas, sehingga kita kan masuk ke segmentasi yang memang pas. Para ulama masuk ke situ, para kiai masuk ke situ, sehingga atas dasar inilah chemistry itu sudah terbangun, kira-kira seperti itu. Nah tapi kita juga nggak tahu kalau kemudian misalnya Samawi masuk ke segmentasi yang nggak pas dengan itu diterima atau tidak, kan kita juga tidak tahu. Nah sehingga atas dasar inilah kemudian kenapa kita juga menamakan Solidaritas Ulama Muda Jokowi. Nah kita ingin tidak hanya masuk ke kantong-kantong majelis taklim yang sifatnya orang tua saja, kira-kira begitu. Tapi gimana sih pesan-pesan Islam ini masuk ke anak-anak muda, kira-kira seperti itu. Karena di tempat-tempat yang lain ternyata isu-isu ini juga masuk, tapi dengan segmentasi dan pesannya yang
radikal, kemudian intoleran, itu kan bahaya juga. Nah, kita masuk ke situ ternyata politik ini juga menyenangkan, kira-kira seperti itu. Nah, pesan-pesan inilah yang kemudian kita lakukan ke segmentasi yang sama, pendekatan yang kulturnya juga sama, sehingga ini diterima, sehingga tidak dicurigai kan, kira-kira seperti itu. Apalagi sosok ulama, sosok kiai, oh, pasti ini gak akan mungkin membawa kami ke jalan yang tersesat, kira-kira seperti itu. Kalau kemudian partai politik masuk ke situ, oh, ini ada apa kan, kira-kira begitu. Sehingga mungkin di kalangan masyarakat, gak tahu ya, di kalangan majelis taklim, kalau politisi masuk ke kita kan diajarkan untuk husnudon ya, tapi kalau politik suudon dulu katanya. Nah, itu yang kemudian itu sudah mengakar ke teman-teman di segmentasi itu, majelis taklim, segmentasi di pesantren dan lain sebagainya. Tapi kalau yang masuk ke pesantren adalah ulama, kiai, nah ini kan beda penerimaannya. Nah, atas dasar itulah kemudian kita juga ini ingin menegaskan bahwa kita juga sebagai kelompok-kelompok agamawan jangan antipati terhadap politik. Kita juga harus berpolitik, jangan sampai itu tadi tuh, kalau tagline yang dijadiin sebagai ini samawi ya, al-haqqu bila nidomin yaglibuhul batil bin nidom. Nah, ini yang kemudian kita lakukan dengan cara-cara yang ma'ruf. Makanya kalau samawi masuk ke majelis taklim nggak pernah ngomong-ngomongin yang kemudian di luar ajaran-ajaran yang kemudian itu menjadi prinsip bagi kita sebagai ulama, santri, kiai, kan kira-kira begitu. Ini yang nampaknya oke, masuklah. Kalau seperti itu. pertanyaannya Mbak Ana, di 2024 ada bocoran? Kita udah jelas dari awal satu komando untuk Indonesia, 2024 manut Jokowi. Jadi sampai hari ini kita masih tetap menunggu, karena Pak Jokowi udah jelas, ojo ke susu, jangan gerasa gerusu, tenang, pasangannya pun belum ya, belum fix, sampai kalau kata tadi Bang Michael itu kalau sudah ada tanda tangan ke KPU baru. Koalisinya aja sekarang masih, saya nggak tahu nanti partai P3 mungkin ternyata di pertengahan beralih, kan kita juga nggak tahu, apalagi sekarang santer-santer misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita tahu etik dan lain sebagainya itu urusan partai, dan kita tidak ingin kemudian melampaui hal-hal yang itu jadi ranah partai politik. Nah, kenapa misalnya Samawi sekarang belum menentukan sikap? Ya, sampai hari ini partai politik belum firm kemana, capres-cawapresnya belum jelas. Nah, baru tiba-tiba kita kemudian sudah menentukan, partai politik juga misalnya nanti ternyata berubah. Nah, itu yang kemudian kita sangat betul-betul paham bahwa tiket untuk urusan capres-cawapres itu ranah partai politik. Hanya dari tadi saya menyebutkan memang ada fenomena menarik ketika 2014-2019 di mana bukan hanya mesin partai yang kemudian itu menentukan, hanya ya, saya kan nggak menafikan bahasanya tidak hanya mesin partai, tapi kemudian yang kemudian ini menarik dan kemudian menjadi fenomena luar biasa justru relawan yang kemudian juga berkontribusi besar, kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya ingin menambahkan juga, kalau dalam Al-Quran kan ada istilah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi kalau Pak Jokowi kemudian mempercayai relawan A, B untuk menduduki posisi A dan B, itu sangat-sangat menghargai dan kita apresiasi, kan kira-kira seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang kemudian jangan dipandang juga itu negatif, kira-kira seperti itu. Nah, itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Tetap 2024 kita masih sabar. Wallahu ma'as sabirin. Kira-kira begitu. Orang-orang sabar bersama Samawi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sekjen Samawin. Karena memang kiai ya beliau, jadi banyak dalil yang disampaikan. Silakan Bang Michael menjawab pertanyaan yang sama terkait dengan 2024 nih, arahnya kemana untuk ABJ, dan tadi juga ngomongin soal
soal kondisi masyarakat yang kadang-kadang memang sudah punya stereotip tertentu terhadap partai politik, kemudian relawan hadir dan memberikan ruang berbeda gitu. Yang bisa kita pastikan cuma satu, kita tidak mendukung capres yang tidak akan melanjutkan program Jokowi. Itu clear. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menyia-nyiakan 10 tahun kita bersama Pak Jokowi kemudian dinihilkan oleh capres tertentu. Jadi yang sampai hari ini setahu kami ya kita tahu bersama ada 2 capres yang sepakat untuk tetap melanjutkan program Pak Jokowi gitu. Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kan seperti itu. Saya pikir kalau Pak Prabowo juga menyampaikan, oh saya akan melakukan perubahan dan lain sebagainya, maka secara otomatis dukungan Pak Jokowi ke Pak Ganjar. Kan seperti itu. Tapi sekarang Pak Jokowi berpikir, wah ini ada 2 capres yang punya visi yang sama gitu. Dengan saya ingin melanjutkan, bahkan disampaikan secara terbuka, maka kemudian menjadi beralasan kenapa hari ini kita harus menunggu gitu loh. Jadi saya melihat seperti itu karena buat kita juga relawan kan kita ingin capaian-capaian 10 tahun terakhir ini prestasi-prestasi besar dan salah satu yang kita kita anggap monumental adalah IKN misalnya, itu harus dipastikan gitu. Karena secara politik semua bisa berubah kalau kepemimpinannya berubah. Pak Jokowi ingin memastikan itu. Dan kita juga punya moral obligation untuk jangan sampai ini juga ya tadi tidak berkelanjutan, kembali ke ya kembali ke nol sih enggak ya, tapi setback lah, ada kemunduran gitu. Nah kira-kira kalau kita sedikit bersabar, menurut saya juga rasional tadi sudah dijelaskan Bang Nisar. Rasionalnya kenapa? Karena tadi Pak Jokowi juga ngomong gitu bahwa ini kan masih cawapresnya sampai hari ini masih saling rayu merayu gitu ya. Seorang Caimin misalnya juga punya kans yang kuat di 2 tempat. Ketika dia mendeklarasikan dengan Pak Prabowo, setelah seminggu kemudian ketemu dengan Mas Ganjar dan dikasih burung kan waktu itu. Dan simbolik semacam itu kan menunjukkan bahwa setiap koalisi ini belum firm sampai pada tingkatan ini udah selesai, udah final gitu. Termasuk kebetulan kami juga sama Bang Sandiaga juga sering komunikasi ya, akhirnya ya kalau antara mau memaksa PDIP tapi juga ya udah gimana nih. Jadi situasi-situasi ini akan kita lihat sampai hari H pendaftaran dan ini media akan terus mengulas hal semacam ini. Jadi saya pikir tadi pertanyaan itu menjadi rasional kalau buat kami arus bawah Jokowi tidak ada salahnya kan, toh tinggal 2 bulan lagi, kita tunggu aja gitu sampai benar-benar didaftarkan. Begitu didaftarkan bukan berarti tadi mesin kita diam kan. Kami juga ke daerah-daerah juga melakukan sosialisasi, konsolidasi. Teman-teman Samawi juga tadi sudah sampaikan dengan cara-cara yang berbeda. Mesin kita berjalan gitu, teman-teman di daerah bekerja, tapi ketika sama pertanyaan ini muncul kita sampaikan gitu. Mesin di standby kan sampai benar-benar pasangan keluar dari KPU gitu. Dan secara otomatis kita menganggap Pak Jokowi juga sudah memiliki preferensi dukungan gitu. Terima kasih. Bang, saya penasaran sedikit Bang. Kalau tadi Pak Kiai Arief dan Pak Nizar ini kan segmentasinya kebetulan ketemu ya, sama-sama mengelola majelis pesantren dan sebagainya. Relawan-relawan yang lain seperti Arus Bawah, Jokowi dan beberapa teman-teman yang lain tuh segmentasinya itu sebenarnya ada segmentasi atau secara terbuka siapa saja bisa menjadi bagian dari Arus Bawah itu? Oh iya, tadi memang saya pikir memang konfigurasi relawan yang melekat kepada Pak Jokowi memang punya segmentasi, benar tadi. Ada yang memang irisannya sama ya, namanya grassroots kan. Ketika kita bicara grassroots sudah di arus bawah seperti kami,
juga segmen yang sama dengan teman-teman yang lain. Tetapi kemudian kita saling support. Seperti misalnya kalau kami lebih cenderung pendekatan door to door. Jadi arus bawah Jokowi itu pengalaman setiap pilpres kami lebih gencar memang melakukan langkah langsung tadi yang Pak Dahlian sampaikan memang seperti itu. Ya harus didatangin gitu. Jadi kita juga nggak pernah mau menunggu, atau yang kita anggap politik itu kan nggak hanya ketika mengumpulkan sekumpulan massa berkampanye dan menyampaikan program-program, tapi yang canvassing tadi yang menyentuh langsung, yang kita interaksi langsung, yang kita datangi langsung pasti berbeda gitu. Seperti tadi kan kalau cuma dengar program di TV, cuma lihat baliho, cuma lihat itu kan rasanya beda. Hari ini rasanya konstituen lebih ingin didengarkan, lebih ingin didatangi gitu ya. Saya lihat juga Mbak Dahlia punya tim yang kira-kira udah melakukan itu ya untuk canvassing, karena memang seperti itu model-model yang perlu dilakukan. Kalau kita memang menyatakan tadi memang relawan yang pure bekerja gitu ya, kita harus sampai ke langsung ke basis pemilihnya gitu, bukan lewat si tangan A dan lain sebagainya. Itu basis pemilih yang memang punya hak sebagai pemilih gitu. Baik, terima kasih Bang Michael. Sekarang ke Kak Dahlia menjawab 2 pertanyaan sekaligus nih. Pertanyaan yang pertama dari Mbak Ana, aku dari Mbak Ana dulu ya. Nyaman nggak sih sebenarnya partai politik dengan kehadiran relawan? Yang kemudian ke Kiai Arief, stereotip terhadap partai politik melekat di misalnya kita bilang parsial saja di Banten gitu ya. Langkah-langkah partai untuk misalnya hadir ke sana tuh seperti apa? Silakan. Ya, jadi Mbak, saya juga baru ya di partai, tapi partai itu orang-orang partai mereka punya dunianya sendiri. Bahkan mereka nggak ngeh. Saya kan share flyer ini di internal saya, mereka malah nanya Samawi itu apa gitu. Jadi mereka nggak terganggu, bahkan mereka nggak tahu Samawi itu siapa Mbak gitu. Itu organisasi apa itu. Mereka paling paham Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah gitu. Jadi partai itu jangankan terganggu, mereka juga nggak ngeh nih relawannya, karena mereka punya dunianya sendiri, mereka punya pekerjaan yang besar, mereka punya organ-organ sendiri. Kalau di kami P3 ya, ada Gerakan Pemuda Ka'bah, ada Angkatan Muda Ka'bah, ada GMPI, Gerakan Muda Persatuan Indonesia, ada WPP, Wanita Persatuan Pembangunan. Kita sudah disibukkan sendiri dengan ngurusin organ itu dan nggak ngeh sama relawan-relawan itu gitu. Jadi sama sekali nggak terganggu ya. Kenapa saya kemudian menyampaikan tadi pertanyaan-pertanyaan tentang akuntabilitas, ada pertanyaan-pertanyaan tentang bedanya relawan sama partai apa Mbak? Karena jangankan Pak Jokowi, saya sebagai caleg aja, saya tidak hanya mengandalkan struktur, saya bikin relawan sendiri gitu. Yang anggota relawan saya itu bukan orang P3. Mereka bisa jadi sebelumnya, pemilu sebelumnya macam-macam, ada yang milih partai lain. Begitu mereka kemudian karena mereka kenal saya, mereka mau jadi relawan saya, tapi mereka nggak mau jadi anggota P3. Paham ya Mbak ya? Jadi yang seperti itu tidak boleh gini. Semua orang boleh mengekspresikan partisipasi politiknya. Saya sayangnya nggak sempat menjelaskan tayangan saya, jadi lama ya, jadi nanti kayak kuliah gitu. Dengan caranya masing-masing. Kalau Anda suka berpartai boleh masuk partai. Ada yang nggak mau masuk P3 tapi saya pengen jadi anggota AMK aja, Angkatan Muda Ka'bah, boleh juga. Ada juga yang saya mau jadi relawan Mbak tapi nggak mau jadi anggota P3, boleh juga gitu. Jadi itu tidak boleh orang itu dipaksa. Orang itu, karena di Indonesia ini beda dengan di Kamboja. Saya pernah di Kamboja itu, saya mantau pemilu. Semua orang di Kamboja itu pasti dia anggota partai, bisa partai A, B, C. Di Indonesia nggak boleh, nggak bisa begitu, nggak bisa dipaksa orang jadi anggota partai. Tapi begitu di TPS pasti dia milih, tetap dia milih sesuka hati dia. Tahun ini saya bisa milih partai A, tahun depannya besok berubah lagi. Kenapa? Karena dia kenal calegnya gitu ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang harus ditekankan. Jadi apakah relawan itu mengganggu partai? Jangankan mengganggu, enggak orang partai itu. Relawan juga kagak hafal mereka relawan Jokowi yang mana. Paling di media mereka baca, oh relawan ya udah deh gitu. Kenapa? Karena partai punya dunianya sendiri satu. Kedua, kenapa kalau saya memandang kita maksimalkan apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa ambil manfaat. Misalnya partai politik. Selama saya di KPU, hampir banyak sekali hajat-hajat masyarakat. Pada saat mereka membutuhkan bantuan saya pada akhirnya minta tolong DPR atau DPRD. Mereka punya kekuasaan yang begitu bisa mempengaruhi sehingga bisa kemudian merealisasikan. Misalnya ada anak yang butuh beasiswa. Endorsement anggota dewan itu ternyata bisa jadi surat sakti gitu. Atau misalnya ada kebijakan yang salah, begitu kita laporkan ke DPRD ditegur Pemdanya, langsung besoknya berubah gitu. Jadi betapa powerfulnya DPRD ini, itu ternyata fakta yang tidak bisa kita kesampingkan. Pak Jokowi benar presiden, tapi presiden itu dia diawasi oleh DPR, dia mengerjakan keputusan-keputusan DPR, hasil legislasi DPR. Makanya kita harus pilih DPR yang sejalan dengan Pak Jokowi gitu ya. Jangan sampai kita nggak peduli siapa yang duduk di DPR, ternyata yang terpilih orang yang nggak sejalan dengan Pak Jokowi misalnya gitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Presiden maupun DPD maupun DPR dan DPRD menurut saya sama pentingnya. Kalau Bapak kemudian saya capek mempelajari calon DPR, DPRD, saya milih presiden aja banyak. Yang surat suaranya dikasih 5, dicoblos presidennya doang, yang lain udah biarin aja. Nah ya nggak apa-apa juga ya. Tapi lebih baik ketika kita mengetahui ada orang yang sejalan dengan Pak Jokowi, apapun partainya, ya Anda pilih dia. Supaya nanti nyambung nih antara presiden dengan DPR-nya gitu. Atau antara gubernur dengan DPRD-nya gitu. Demikian Mas. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk semua pembicara. Kita sudah sampai di penghujung nih. Kalau tadi dibuka oleh Pak Nizar, kita akan meminta Kak Dahlia dan Bang Michael untuk menutup dengan closing statement saja, 1 atau 2 kalimat saja. Kira-kira masih pertanyaannya kembali kepada temanya, masih relevan apa enggak? Menurut Mbak Dahlia sebagai bagian dari partai politik dan calon anggota DPRD, kemudian Bang Michael masih relevan enggak sebagai bagian dari relawan yang sudah 10 tahun terakhir misalnya bekerja untuk Pak Jokowi di 2024, masih relevan apa enggak? Silakan. Siapa mau duluan? Ibu Dahlia duluan, silakan. Ya, terima kasih Mas Ramzi ya dan Bapak Ibu semua, Bang Nizar, Pak Michael, Bapak Ibu semua atas pertanyaannya. Saya sangat mengapresiasi forum ini. Saya sebenarnya satu organisasi dengan Pak Aminuddin Ma'ruf ya. Jadi saya kadang ketawa-ketawa aja gitu sama staf sus presiden. Bedanya dia lebih hebat dari saya, padahal dia jauh lebih junior. Saya duluan di organisasi kami, terus baru saya sudah KPU, beliau itu saat saya baru di KPU beliau jadi ketua cabang PMI Jakarta Timur. Jadi memang kami sudah lama saling kenal dan saya sangat bangga dengan Samawi dan saya harap ini jaringan relawan ini karena tujuannya siar ya, tujuannya dakwah itu jangan berhenti gitu. Kenapa? Karena sekarang makin sedikit orang yang datang ke majelis taklim. Dan saya harap Samawi bisa kemudian terus mendukung siar-siar agama Islam melalui majelis-majelisnya dan merekrut sebanyak mungkin ustadz-ustadz ya yang berafiliasi pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersanad supaya masyarakat kita ini tidak tersesat dengan ajaran-ajaran yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi saya sangat senang sekali, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan diskusi kita memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, tadi saya pertegas lagi soal relevansi relawan memang akan diuji gitu ya dari kalau saya sampaikan tadi memang balik lagi ke capresnya masing-masing. Hari ini kita melihat ada 3 capres yang disebut-sebut dan resminya setelah nanti didaftarkan. Tapi bagi kami semua capres ini adalah putra-putra terbaik bangsa ini, negara ini, dan rekam jejak politiknya juga kita tahu bersama. Yang terpenting sebetulnya
sikap relawan itu mestinya menggambarkan calon yang dia dukung. Dalam pengertian yang kita lihat hari ini kan harapan kita ya, relawan tidak lagi terpecah-pecah gitu ya, tidak saling menyerang. Itu yang menjadi harapan kami juga harus bawa, karena kontestasi ini kan ya setiap 5 tahun sekali. Dulu kalau kita ingat, kita nggak pernah nyangka Pak Prabowo bisa masuk kabinet Pak Jokowi gitu. Bahwa tidak ada permusuhan yang harus kita pertahankan gitu secara politik, bahwa semua itu masih cair. Ya, mengutip juga Pak Jokowi tadi juga disampaikan Mbak Dahlia, sebetulnya elit ini kan guyup semua sebetulnya. Hari ini di sini, besoknya di sono, dan bisa ngopi bareng, bisa ketemu bareng. Jangan sampai kita yang di grassroots di bawah malah terpecah-pecah. Salah satu tugas besar relawan yang menurut saya menjadi relevan di situ, memastikan bahwa tidak ada permusuhan secara politik. Kalau misalnya hari ini yang lagi rame kawan kita Mas Budiman dipecat gitu ya, dan jadi isu besar, menurut saya ya Mas Budiman menerima resiko itu secara politik, tapi bukan untuk saling mencerca juga masing-masing bahwa ini sampai personal dan lain sebagainya. Bahwa masing-masing punya pilihan politik akan menggiring kita kepada sebuah perbedaan gitu. Itu pilihan politik, makanya parpolnya tidak pernah satu. Justru negara sebesar Amerika yang demokrasinya asalnya demokrasi malah mengunci hanya di 2 partai kan. Tapi kita di Indonesia kita multi partai dan semua kepentingan itu dibuka. Jadi demokrasi kita sebenarnya menurut saya lebih dewasa kalau dilihat dari konfigurasi partai. Tapi bahwa nanti dalam implementasinya seperti Pilpres, jangan lagi terus berulang-ulang kadrun kampret, cebong kampret ini kan kayak ritual tiap Pilpres diulang-ulang. Saya pikir sekat-sekat itu harus berakhir di Pilpres 2024, dan saya pikir Pak Jokowi juga ingin itu terjadi, dan relawan-relawan kita jangan kita menciptakan cebong neo kampret gitu kan. Ini kan bahaya gitu. Justru kita tetap bersahabat, tetap saling menerima perbedaan-perbedaan politik gitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu semuanya, hadirin undangan yang mewakili OKP, mewakili organisasi relawan dan semua yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali kami dari Samawi bisa melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah kita akan melaksanakannya 2 mingguan. 2 mingguan kita akan terus menghadirkan tokoh-tokoh yang otoritatif memang untuk mendiskusikan topik-topik kerelawanan politik dan juga aktivitas-aktivitas politik. Ada beberapa insight yang kita dapatkan tadi, khususnya adalah gerakan kerelawanan harus semakin modern, menjadi lebih akuntabel dan secara struktur mungkin lebih rapi. Di satu sisi kolaborasi antara gerakan kerelawanan dan partai politik harus terus dijaga, karena meskipun ada potensi berada di kompartemen yang berbeda, tapi keduanya punya tujuan yang sama, membawa iklim demokrasi Indonesia menuju lebih baik dan keterpilihan calon presiden yang paling tepat untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya Romzi Ahmad mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya terus berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.